Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi Indonesia, tentang perjalanan, tantangan, dan harapan. Sebelumnya, nama saya Gilang Ramadan, NIM saya 092024090501. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan apa itu demokrasi, sejarah singkat demokrasi Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, pilar demokrasi Indonesia, mekanisme pelaksanaan demokrasi, tantangan demokrasi di Indonesia, peran masyarakat dalam demokrasi, demokrasi di era digital, kesimpulan dan harapan, dan sesi tanya jawab. Totalnya sekitaran minimal ada 10. Jadi kita langsung masuk saja. Apa sih demokrasi itu? Secara etimologis, demos yang artinya rakyat, dan kratos artinya kekuasaan. Artinya kekuasaan itu di tangan rakyat. Kalau menurut Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ciri-cirinya apa aja sih? Ciri-cirinya itu ada kedaulatan di tangan rakyat, pengambilan keputusan oleh mayoritas, penghargaan terhadap hak asasi manusia, pemilihan umum yang bebas dan adil, adanya lembaga perwakilan rakyat, supremasi hukum, kebebasan pendapat dan berserikat. Sejarah singkat demokrasi Indonesia itu ada 3, yaitu pertama itu dari masa Orde Lama dari 1945 sampai 1966. Ada 2, demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi parlementer dari 1945 dan 1959 mulai sampai partai kabinet sering berganti, instabilitas politik. Sedangkan demokrasi terpimpin dari 1959 dan 1966, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno, peran militer dominan, dan pembubaran partai-partai. Selanjutnya kita masuk ke masa Orde Baru dari 1966 dan 1998. Demokrasi Pancasila atau versi Orde Baru. Sentralisasi kekuasaan atau difungsi ABRI, pembatasan kebebasan politik, stabilitas ekonomi namun represif. Lanjut ke masa reformasi 1998 sampai sekarang. Terbukanya keran demokrasi, kebebasan pers dan berpendapat, otonomi daerah, multipartai, dan pemilihan umum langsung. Jadi sudah lebih baik. Transisi menuju demokrasi yang lebih matang. Sini ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ada kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, diwujudkan melalui lembaga perwakilan dan pemilu. Hak asasi manusia atau HAM, menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Pembagian kekuasaan, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penumpukan kekuasaan. Ada supremasi hukum. Hukum adalah panglima. Semua warga negara harus tunduk pada hukum. Intinya gitu. Keadilan sosial, mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Ada persatuan dan kesatuan, menjaga Tuhan NKRI di tanah keberagaman. Ada musyawarah mufakat atau bisa kita bilang pengambilan keputusan itu diutamakan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan hanya suara yang terbanyak. Jadi kita harus melalui musyawarah dulu. Baik, yang keenam itu ada pilar-pilar demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu ada Konstitusi UUD 1945. Itu adalah landasan hukum tertinggi di Indonesia. Lembaga legislatif ada MPR, DPR, dan DPD. Tugasnya itu menyusun undang-undang dan mengawasi pemerintah. Ada lembaga eksekutif, contohnya presiden, wakil presiden, dan kabinet. Tugasnya menjalankan pemerintahan. Ada lembaga yudikatif,
MA, MK, dan KY, mengadili, menguji undang-undang, menjaga mandirian peradilan. Ada partai politik, wadah aspirasi rakyat, instrumen demokrasi. Ada pemilihan umum, sarana pergantian kepemimpinan secara demokratis. Ada masyarakat sipil, organisasi ini non pemerintah yang berperan mengawasi dan menyuarakan kepentingan rakyat. Dan media massa. Pilar keempat, demokrasi, berperan dalam kontrol sosial dan penyampaian informasi. Kita lanjut saja ke 7, yaitu mekanisme pelaksanaan demokrasi Indonesia. Ada pemilihan umum, partisipasi masyarakat, dan mekanisme akuntabilitas. Pemilihan umum ini mencakup pemilihan umum legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Ada pemilu presiden dan wakil presiden, dan pemilu kepala daerah. Contohnya gubernur, bupati, atau wali kota. Yang kedua, partisipasi masyarakat, pemberian suara dalam pemilu, menyampaikan aspirasi melalui wakil rakyat, bergabung dengan organisasi masyarakat sipil, dan melakukan kontrol sosial melalui media dan aksi damai. Dan ada mekanisme akuntabilitas, pengawasan oleh DPR terhadap pemerintah, audit oleh BPK, dan gugatan hukum melalui lembaga peradilan. Lanjut saja ke tantangan demokrasi di Indonesia. Tantangannya apa saja sih? Ya, seperti yang kalian lihat, ada korupsi, kolusi, dan nepotisme, disingkat KKN. KKN ini merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Tentu ada politik uang. Nah, politik uang ini menciderai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Ada polarisasi sosial dan informasi. Ini menyebabkan perpecahan akibat perbedaan pilihan politik dan penyebaran berita bohong atau hoax. Ada intoleransi dan radikalisme. Akibatnya mengancam keberagaman dan persatuan. Lemahnya penegakan hukum. Tantangannya itu keadilan yang belum merata. Jadi dengan lemahnya hukum ini, keadilan jadi belum merata. Kesenjangan ekonomi menjadi potensi konflik dan menghambat partisipasi politik. Betul. Ada erosi kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan proses demokrasi. Langsung saja, apa sih peran masyarakat dalam demokrasi? Sebenarnya ada banyak, cuman saya rangkum 5 saja, yaitu ada aktif berpartisipasi, kritis dan cerdas, mengawasi pemerintah, menjaga persatuan, dan meningkatkan literasi politik. Kita aktif berpartisipasi, contohnya apa sih? Menggunakan hak pilih, terlibat dalam musyawarah. Dan contoh kritis dan cerdas itu menganalisis informasi dan tidak mudah terprovokasi. Untuk mengawasi pemerintah itu kita melalui media, organisasi masyarakat sipil, atau pengaduan langsung. Dan menjaga persatuan, contohnya menghargai perbedaan dan menolak intoleransi. Meningkatkan literasi politik, betul, memahami isu-isu politik dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Yang 10, demokrasi di era digital. Ada 2, peluang dan tantangan. Peluangnya itu peningkatan akses informasi dan partisipasi, ruang baru untuk diskusi dan pengawasan, dan governance untuk transparansi. Tantangannya sih ada banyak, cuman saya rangkum 4 saja, yaitu ada penyebaran hoax dan ujaran kebencian, adanya buzzer contohnya kan, polarisasi dan echo chambers, keamanan data dan privasi, dan ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Betul. Jadi kesimpulan dan harapannya, demokrasi Indonesia itu adalah sebuah proses panjang yang terus berkembang. Berbagai tantangan harus dihadapi dengan kolaborasi semua pihak,
Harapannya itu mewujudkan demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang nomor 1 adalah sistem demokrasi yang ditetapkan di Indonesia pada periode 1945 dan 1959, di mana kabinet sering berganti dan terjadi instabilitas politik, dikenal dengan nama, mungkin saya akan jawab, demokrasi parlementer. Lanjut ke nomor 2, salah satu prinsip dasar demokrasi Pancasila yang menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui lembaga perwakilan serta pemilu adalah tentu saja kedaulatan rakyat. Lanjut ke nomor 3, lembaga negara yang termasuk dalam pilar legislatif di Indonesia dan memiliki tugas utama menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah adalah, saya akan jawab, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nomor 4, berikut ini yang bukan merupakan salah satu ciri umum dari sistem demokrasi adalah mungkin kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok. Nomor 5, di era reformasi ini masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Salah satu cara masyarakat melakukan kontrol sosial adalah melalui mungkin kita harus partisipasi aktif dalam organisasi masyarakat sipil dan media massa. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.